Masuk ke bagian awal, yaitu tentang komponen dari penerimaan. Yang sebelumnya udah kita sebutin bahwa komponennya itu terdiri dari total revenue, average atau rata-rata revenue, dan juga tambahan atau marginal revenue. Nah, ini udah ada spilan tipis-tipisnya lah gitu tentang setiap komponen. Jadi kita mulai dulu seperti biasa dari kondisi yang totalnya itu seperti apa. Nah, pertama kita ngelihat nih total revenue itu seperti apa. TR itu tuh adalah nilai dari price barang yang kejual dikali jumlah barang atau quantity yang kejual. Gitu. Ya, ini logik biasa sebenarnya. Kayak kamu kalau misalkan jualan, ya besaran yang kamu bakal terima dalam bentuk penjualan atau dalam bentuk pendapatan adalah berapa banyak yang kamu jual dikali sama harga jualnya kan. Misalkan kamu ngejual botol minum yang harganya minuman botol air mineral yang harganya 3.000 gitu. Itu berarti P-nya, price-nya. Terus kamu jual dia sebanyak 3. Berarti itu Q-nya. Maka 3.000 kali 3 adalah 9.000. Nah, itu adalah besaran TR kamu. Gitu. Berarti kalau misalkan kita lihat TR itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, dia dipengaruhi oleh si price, ya kan? Karena di situ komponennya ada P-nya dan juga dia bisa nih dipengaruhi sama Q. Gitu. Berarti karena ada komponen Q-nya juga. Nah, karena dia bisa dipengaruhi oleh dua kemungkinan variabel ini, P atau Q, maka kalau dia dipengaruhi oleh P, kita bisa bikin TR itu adalah fungsi dari price. Jadi besaran TR-nya itu tergantung sama besaran price-nya. Atau yang kedua, besaran TR itu tuh ditentukan oleh si quantity-nya, atau TR itu adalah function of atau fungsi dari Q. Gitu. Nah, dua fungsi TR ini itu dua-duanya benar, nggak ada yang salah, tapi nanti penggunaannya bakal beda gitu. Dimana kalau TR yang fungsi dari P itu nanti kita bakal pelajari lebih lanjut di materi oligopoli, yaitu di model Stackelberg. Tapi kalian nggak perlu pusing karena ini materi yang cukup intermediate gitu, bahkan mungkin ke advance. Jadi buat basic nggak perlu fokus ke sana dulu. Nah, yang bakal kita pakai itu adalah yang kedua nih, yaitu TR itu dipengaruhi oleh si kuantitinya gitu. Jadi besaran TR kamu ya dipengaruhi oleh seberapa banyak yang kamu jual atau yang kamu produksi. Ini adalah yang basicnya nih yang bakal kita pakai nanti ke depannya gitu. Jadi ini yang kita pelajari, yang dipelajari. Nah, terus pertanyaannya nih, P sama Q-nya datang dari mana? Karena kan kita tahu kan, P sama Q itu bisa datang dari supply, bisa datang dari demand. Jadi P sama Q yang kita pakai untuk melihat TR itu datangnya dari si demand gitu. Kenapa? Karena walaupun TR itu diterima sama si produsen, ya kan TR itu adalah penerimaannya produsen kan. Tapi besaran yang diterima itu tergantung sama yang dibeli produsen. Nah, yang dibeli sama produsen itu tuh berasal dari demand. Jadi P sama Q-nya itu datang dari si demand. Gitu. Makanya tadi di awal disebutkan bahwa ada hubungan loh, ada kaitan antara elastisitas harga permintaan atau permintaannya terhadap si TR yang diterima perusahaan gitu. Jadi dia datang dari demand. Karena yang menentukan terjual atau enggaknya itu adalah si konsumen ya kan, gitu. Konsumen adalah penentu terjual atau tidaknya gitu, penentu terjual atau tidak. Karena kalau udah produksi tapi nggak kejual, ya nggak bakal jadi revenue kan, cuman jadi cost doang, gitu. Nah, berarti karena kita pakai atau fokus buat TR yang fungsi dari Q, maka intuisinya itu adalah penerimaan total yang kita dapetin atau didapetin sama produsen itu tuh adalah jumlah Q yang terjual dikali dengan harga barangnya gitu. Ini intuisi dari function of Q-nya, sama juga bisa intuisi dari rumus TR itu sendiri gitu. Itu komponen yang pertama. Nah, komponen yang kedua itu tuh adalah average-nya gitu, atau average revenue, kita tulisnya AR.
Nah, AR ini seperti biasa, kalau ngomongin average itu pasti nilai totalnya dibagi sama quantity atau variabel yang dibahas gitu. Karena di sini kita bahas AR-nya itu adalah kita ngebahas TR-nya adalah function of key, berarti besaran TR tergantung sama key-nya, maka AR-nya itu adalah ya besaran TR-nya dibagi sama si key-nya gitu. TR adalah AR adalah TR per key. Nah, ini rumus yang perlu kalian ingat. Oke. Terus kita bisa otak-atik rumusnya. Otak-atiknya gimana? Jadi kan AR adalah TR per key. Nah, TR tadi rumusnya apa? Yang di atas. TR itu rumusnya adalah P dikali Q per Q. Gitu. Berarti key yang di atas dan yang di bawah itu bisa dicoret. Key yang ini bisa dicoret dengan yang ini. Nah, yang ujungnya itu tuh membuat si AR akan sama dengan si P. Nah, ini juga aturan yang perlu selalu kalian ingat gitu. Karena di pasar jenis apapun, persaingan sempurna maupun yang non persaingan sempurna, aturan itu bakal selalu kepake. Jadi dia berlaku di pasar manapun. Nah, terus intuisi dari rumus si AR ini tuh apa? Nah, jadi kan rumusnya kan TR per Q kan, dimana itu tuh adalah P-nya. Jadi intuisinya itu bisa kita artikan penerimaan rata-rata per unit yang dijual itu adalah si AR-nya gitu. Atau bisa kita juga bilang bahwa ya penerimaan rata-rata per unit barang yang terjual adalah harga atau P dari barangnya. Maksudnya misalkan kamu ngejualnya itu ngejual tadi tuh air mineral botol harganya 3.000. Itu kan adalah price-nya kan. Nah, kalau dengan ketentuan AR sama dengan P, berarti ya rata-rata penerimaan per unit kamu itu adalah 3.000 dari penjualan air mineral botol tadi. Dan itu benar kan? Karena setiap satu unit yang kamu jual, maka kamu bakal nerima atau rata-rata penerimaannya adalah sebesar harganya, yaitu si 3.000 rupiah tadi. Gitu. Itu adalah penjelasan dari si AR. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah si marginalnya gitu. Nah, marginal itu seperti biasa dia ngomongin perubahan. Jadi, kalau kita ngomongin MC, berarti kita ngomongin perubahan TC. Berarti kalau kita ngomongin TR, maka kita ngomongin perubahan kalau kita ngomongin MR, maka kita ngomongin perubahan TR. Nah, pertanyaannya, perubahan TR karena apa? Gitu. Tadi karena function TR-nya itu adalah key, nih TR adalah fungsi dari key, maka berarti kita bisa bilang TR itu bakal berubah kalau key-nya berubah, ya kan? Kalau key berubah, maka TR-nya itu bakal berubah. Gitu. Berarti yang bisa mengubah TR di sini adalah si key yang utamanya, meskipun variabel lain kemungkinan bisa mengubah, tapi kita asumsikan enggak. Yang bisa mengubah utamanya hanyalah si key-nya aja. Berarti MR itu adalah perubahan TR yang terjadi apabila terjadi perubahan Q. Jadi rumusnya delta TR per delta Q. Ini rumus yang perlu kalian ingat. Nah, sebenarnya juga bisa gitu. Kita pakai MR sama dengan delta TR per delta Q. Kenapa bisa? Karena kan ada kemungkinan TR itu adalah fungsi dari P gitu. Berarti kalau P berubah bisa juga dong TR-nya berubah kan. Nah, tapi kita nggak pakai itu. Kenapa? Karena kan kita nggak bahas ke sana. Itu adalah materi yang intermediate bahkan ke advance. Sedangkan kita fokus untuk bahas materi yang basic dulu. Gitu ya. Jadi itu fungsi yang kita pakai itu adalah delta TR per delta Q. Nah, kalau intuisinya seperti marginal-marginal yang lain, kan rumus marginal kan selalu sama ya. Jadi delta suatu variabel dibagi sama delta variabel yang lain gitu. Di sini delta TR per delta Q. Nah, interpretasinya itu kita bacanya dari bawah. Jadi kalau Q-nya berubah 1, yang bawah berubah 1, maka nanti atasnya itu berubah berapa gitu. Atau bisa juga sih baca dari atas ya. Jadi perubahan penerimaan yang didapatkan kalau ada perubahan kuantiti sebesar 1 gitu. Nah, terus kita ingat juga nih bahwa marginal itu tuh selalu derivatif pertama dari totalnya. Maka MR atau marginal revenue adalah turunan pertama atau derivatif dari si TR gitu. Nah, terus ingat juga aturan yang sebelumnya.
derivatif pertama dari satu fungsi itu tuh adalah slope dari fungsi aslinya gitu. Karena si MR adalah derivatif pertama dari TR, maka kita bisa simpulkan juga si MR itu adalah slope dari si TR. Jadi MR ini bisa kita artikan sebagai derivatif pertama atau slope dari si TR gitu.